Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Fajriyah NIM 2062203 dari kelas Harmonisasi Sains dan Agama B. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang makalah yang berjudul Rekonsiliasi Islam dalam Upaya Islamisasi Ilmu. Yang pertama ada pengertian dari islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam dan umat manusia di seluruh dunia agar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Tokoh yang mencetuskan konsep dari islamisasi ilmu sendiri ada Al-Faruqi dan juga ada Al-Attas. Islamisasi menurut Al-Faruqi ialah ada sebuah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun ulang data, berpikir ulang mengenai argumen, serta merasionalkan kembali data yang sudah ada pada ilmu pengetahuan, serta menilai kembali kesimpulan beserta tafsirannya dan mendisiplinkan kembali tujuan-tujuan untuk memperkaya wawasan Islam agar bermanfaat bagi cita-cita. Nah, menurut Al-Attas, islamisasi ilmu ialah cara pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistik, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam serta belenggu pemikiran paham sekuler. Nah, dalam islamisasi ilmu sendiri itu ada beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip ketauhidan, di mana prinsip ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus dilihat sebagai ciptaan Tuhan yang berguna untuk memperbaiki kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Terus prinsip yang kedua ada tauhidul afal. Prinsip ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada akhlak. Etika dan moral itu penting sekali dalam aspek kehidupan. Nah, maksudnya di sini itu adalah proses islamisasi ilmu harus bisa menggunakan ilmu pengetahuan secara etis agar bermanfaat bagi manusia. Terus yang keempat ada ijtihad. Ijtihad dalam islamisasi ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan secara terus-menerus untuk memperbaiki kehidupan mendatang. Terus ada sejarah dan orang yang mempelopori adanya konsep islamisasi ilmu. Ini yang pertama yang terkenal itu ada Al-Faruqi. Ismail Rachid Al-Faruqi lahir di daerah Java pada tahun 1921. Pemikiran islamisasi ilmu yang dikembangkan oleh Al-Faruqi ini diilhami oleh pemikiran dari Naqib Al-Attas. Nah, dan salah satu karya terbesar dari Al-Faruqi ini adalah Islamization of Knowledge, di mana salah satunya itu merujuk tentang pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan di dunia Islam, terutama pada era 1980-an. Terus ilmuwan kedua yang mencetuskan adanya konsep islamisasi ilmu ialah ada Syekh Muhammad An-Naqib Al-Attas yang lahir di Bogor pada tahun 1931. Latar belakang dari munculnya gagasan islamisasi ilmu Al-Attas ini adalah pandangan Al-Attas terhadap dunia Islam yang diselimuti oleh pemikiran sekularisme yang berusaha memisahkan hubungan agama dan dunia. Padahal di antara agama dan ilmu dunia itu tidak saling terpisahkan. Nah, kemudian Al-Attas ini melontarkan pentingnya pembersihan westernisasi atau budaya kebarat-baratan yang telah menyusup ke dalam pendidikan Islam, dan kemudian gagasan ini dikembangkan kembali oleh Ismail Al-Faruqi.
Selanjutnya ada artikel mengenai konsep Islamisasi ilmu menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan praktiknya di perguruan tinggi keagamaan Islam. Pada penelitian artikel ini, saya menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan menganalisis buku-buku atau jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sama, yang kemudian dikumpulkan dan saya ambil intisarinya untuk dianalisis. Dan untuk hasil penelitiannya itu yang pertama ada konsep Islamisasi ilmu menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu lahir di Bogor pada tahun 1931, tepatnya pada tanggal 5 September. Ibunya ini berasal dari Sunda dan ayahnya merupakan keturunan yang lahir di Johor. Latar belakang munculnya gagasan ini itu dilatar belakangi oleh pandangan Al-Atas terhadap dunia Islam yang telah diselimuti oleh pemikiran-pemikiran sekulerisme yang berusaha memisahkan hubungan antara agama dan dunia, yang pada dasarnya kedua hal itu tidak dapat dipisahkan. Akar sekularisme telah mencabut akar-akar keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghambat derasnya arus sekularisme, maka konsep yang dilontarkan oleh Al-Atas adalah pentingnya pembersihan modernisasi yang telah menyusup ke dalam pendidikan Islam, dan kemudian gagasan Islamisasi yang dicetuskan. Kemudian gagasan ini berkembang dan dipopulerkan kembali oleh Ismail Razik Al-Faruqi, sehingga pada saat itu Ismail Razik Al-Faruqi ini dikenal sebagai pencetus awal dari adanya Islamisasi ilmu. Nah, tujuan dari Islamisasi ilmu menurut Al-Atas itu adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah menyimpang. Menurut pandangan Al-Atas, proses Islamisasi ilmu ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah memisahkan elemen dan konsep yang membentuk peradaban budaya Barat, dalam artian itu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat memberi peluang budaya Barat sehingga masuk ke ilmu pengetahuan. Misalnya adalah unsur bahasa. Terus yang kedua ada memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kuncinya itu ke dalam cabang ilmu pengetahuan modern. Terus yang selanjutnya ada praktik Islamisasi ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, untuk praktiknya sendiri itu sudah bisa dilihat ya dari hal kebijakan-kebijakan yang diberikan. Nah, selanjutnya ini ada praktek Islamisasi ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya, hal ini sudah bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, di mana PTKI sekarang ini berubah dari STAIN menjadi IAIN dan kemudian berubah menjadi UIN. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Islamisasi ilmu ya, termasuk integrasi keilmuan yang dilakukan oleh UIN Yogyakarta, yaitu tentang konsep integrasi keilmuan, integrasi, interkoneksi internal ilmu keagamaan dan ilmu umum yang dikonsepkan dengan konsep jaring laba-laba ilmu agama. Ya, yang pertama ini ada konsep integrasinya, itu dicetuskan oleh Muhammad Amin Abdullah. Maksudnya ini apa? Di artikel kan sudah dijelaskan bahwa ada gambar jaring laba-laba. Di situ dijelaskan bahwa pada layar pertama itu ada gambar Al-Quran dan Hadis sebagai sumber normatif Islam, dan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan akhirnya melahirkan layar-layar ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tahrih, dan sebagainya. Serta pada layar ketiga dan keempat itu menggambarkan tentang ilmu-ilmu keislaman yang dapat menginspirasi dan memperkaya pengembangan ilmu-ilmu modern.
Begitu pula sebaliknya. Terus faedah layar terakhir itu menghubungkan integrasi dan interkonektif dalam pengembangan keilmuan Islam dengan interkomunikasi dan disiplin ilmu antar layer dalam mendinamiskan ilmu-ilmu baru, yaitu mengenai isu-isu yang sedang berkembang di dunia kehidupan manusia seperti pluralisme agama, hak asasi manusia, gender, hukum internasional, etika lingkungan, dan demokrasi. Ya, konsep integrasi yang dilakukan di UIN Yogyakarta ini telah dikembangkan ya di UIN Yogyakarta sendiri. Namun selain di UIN Yogyakarta itu ada juga UIN-UIN yang telah mengembangkan konsep integrasinya seperti UIN Jakarta, yaitu dengan integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Terus ada pohon ilmu dari UIN Malang, ada roda pedati atau wahyu yang memadukan ilmu di UIN Bandung, serta Integrate Twin Tower dari UIN Surabaya. Nah, proyek mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama di perguruan tinggi keagamaan Islam ini tidak ada kendala ya dalam mengintegrasikannya. Islamisasi ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan nawacita serta otonomi pengelolaan pendidikan di masing-masing PTKI. Nah, praktiknya juga belum bisa dilakukan secara sempurna dan secara merata. Namun beberapa konsep integrasi ilmu di setiap PTKI se-Indonesia secara substansial yaitu sama dalam tujuan untuk memadukan ilmu agama dan ilmu umum serta menghilangkan dikotomi di antara keduanya. Nah, berarti intinya di sini Islamisasi yang dikonsepkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini dipraktikkan di perguruan tinggi keagamaan Islam maupun di UIN-UIN dunia ataupun khususnya di Indonesia ya. Nah, di sini berarti kesimpulannya berarti Islamisasi ilmu pengetahuan ini diawali dengan adanya keresahan dan kekecewaan dari kaum muslimin dalam melihat fenomena betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak didasari pada nilai-nilai agama. Nah, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ini menawarkan dua opsi dalam melakukan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pemisahan konsep budaya kebaratan dalam ilmu pengetahuan, dan yang kedua adalah memasukkan konsep Islam. Yang kedua adalah memasukkan konsep nilai Islam dalam cabang ilmu pengetahuan modern. Terus yang kedua ini ada Islamisasi ilmu itu telah dipraktekkan dalam beberapa PTKI di Indonesia, khususnya yang telah ada bukti nyatanya. Ini ada perubahan dari STAIN menjadi EIN dan kemudian menjadi UIN. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pemaparan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.